Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Konaah beserta rekan-rekan saya yaitu Melanie Kurnia dan Gilang Barta Aditya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi untuk pajak penghasilan. Selanjutnya, masalah alokasi pajak penghasilan. Dalam akuntansi pajak penghasilannya sendiri, yaitu lebih dekat kaitannya dengan akuntansi yang berbasis kas daripada akuntansi keuangan. Nah, maka dari itu, pajak-pajak yang dibayar pada suatu tahun kemungkinan tidak merefleksikan konsekuensi pajak dari peristiwa dan transaksi-transaksi yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi pada tahun yang sama. Ketika Internal Revenue Code ini mensyaratkan pendapatan dan beban untuk diakui dalam periode-periode akuntansi yang berbeda dengan GAAP, laba fiskal secara temporer menjadi berbeda atau ada selisih dengan laba akuntansi sebelum kena pajak. Nah, dalam periode berikutnya, peristiwa ekonomi yang menyebabkan perbedaan tersebut akan berbalik atau reverse dengan sendirinya. Perbedaan tersebut ini menyebabkan sebuah masalah akuntansi yang diistilahkan dengan masalah alokasi pajak penghasilan atau income tax allocation. Nah, tujuan dari akuntansi pajak-pajak penghasilan yaitu untuk mengakui jumlah pajak-pajak yang dapat dibayarkan atau yang dapat dikembalikan untuk tahun yang sedang berjalan dan untuk mengakui konsekuensi pajak yang akan datang dari perbedaan temporer serta kerugian operasi bersihnya dan kredit-kredit pajak yang tidak terpakai. Kemudian ada beda temporer dan beda permanen. Dalam beda permanen ada 3 tipe perbedaan. Yang pertama, pendapatan yang diakui untuk tujuan-tujuan pelaporan akuntansi keuangan yang tidak pernah kena pajak. Contohnya, bunga atas saham pemerintah dan pendapatan asuransi jiwa yang dibayarkan ke perusahaan saat karyawan yang diasuransikan itu meninggal. Yang kedua, beban-beban yang diakui untuk tujuan-tujuan akuntansi keuangan yang tidak pernah dapat dikurangkan untuk tujuan-tujuan pajak penghasilan. Contohnya, premi asuransi jiwa atas karyawan di mana perusahaan adalah ahli warisnya. Yang ketiga, potongan pajak penghasilan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai beban berdasarkan GAAP. Contohnya seperti persentase depresi yang melebihi depresi kos dan penyampingan dividen khusus. Dalam perbedaan permanen ini mempengaruhi laba komersial atau laba fiskal, tetapi tidak kedua-duanya secara bersamaan. Perusahaan yang memiliki pendapatan tidak kena pajak atau potongan tambahan untuk tujuan pelaporan pajak penghasilan akan melaporkan laba fiskal yang relatif lebih rendah daripada laba komersial, sementara perusahaan yang memiliki pos-pos beban yang tidak dapat dikurangkan akan melaporkan laba fiskal yang relatif lebih tinggi. Selanjutnya, beda temporer. Dalam beda temporer ini, antara laba komersial dan laba fiskal muncul karena waktu penerimaan, keuntungan, beban, atau kerugian yang dicatat di dalam laporan laba akuntansi terjadi pada periode yang berbeda dengan laporan laba fiskal. Nah, perbedaan waktu ini mengakibatkan perbedaan pada dasar atau basis pencatatan aktiva dan kewajiban untuk tujuan-tujuan akuntansi keuangan dengan dasar untuk tujuan pencatatan pajak penghasilan di akhir suatu periode akuntansi tertentu. Contoh dari masing-masing tipe perbedaan temporer ini disajikan seperti laba akuntansi saat ini lebih besar dari laba fiskal saat ini. Yang kedua, laba akuntansi saat ini lebih kecil dari laba fiskal saat ini. Lalu ada beda temporer tambahan. Yang pertama, ada pengurangan pada dasar pajak dari aktiva-aktiva yang dapat disusutkan karena kredit pajak. Nah, jumlah yang diterima atas perolehan nilai aktiva di masa depan untuk tujuan akuntansi akan menjadi dapat dikenakan pajak ketika aktiva tersebut diperoleh. Yang kedua, ITC atau Investment Tax Credit yang dicatat dengan deferred method. Jika metode ini digunakan, jumlah yang diterima atas perolehan masa depan dari kas aktiva yang dikurangi untuk tujuan akuntansi akan menjadi lebih kecil daripada dasar pajak aktivanya sendiri. Nah, selisihnya akan bisa dikurangi pajak saat aktiva ini diperoleh.
Yang ketiga, ada operasi luar negeri yang mana kurs yang berlaku adalah kurs dalam laporan. Lalu, kenaikan dasar pajak aktiva karena indexing terkait dengan inflasi. Dan yang terakhir, adanya kombinasi bisnis yang dicatat dengan metode pembelian. Kemudian ada kerugian operasi bersih atau net operating losses atau bisa disingkat dengan nol. Nah, nol ini muncul ketika jumlah total pengurangan pajak dan kerugian dikurangi pajak lebih besar daripada jumlah total pendapatan dan keuntungan kena pajak dalam suatu periode akuntansi. Nah, nol carryback menyebabkan dilakukannya pengembalian pajak terdahulu yang sudah dibayar. Karena itu, nol carryback memiliki manfaat pajak dan untuk tujuan akuntansi yang dilaporkan sebagai pengurangan rugi periode saat ini. Penerimaannya itu diakui dalam neraca dan keuntungan atau manfaat yang terkait ditunjukkan dalam laporan laba rugi tahun yang sedang berjalan. Selanjutnya, isu-isu konseptual, alokasi versus non-alokasi. Meskipun secara resmi telah ditetapkan bahwa alokasi pajak antar periode harus dilakukan, para penentangnya bersikeras menyatakan bahwa jumlah beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan seharusnya sama besarnya dengan hutang pajak penghasilan untuk periode akuntansi yang bersangkutan, sebagaimana yang ditentukan oleh laporan pajak penghasilan. Berdasarkan pendekatan ini, maka tidak ada alokasi antar periode untuk pajak-pajak penghasilan. Alokasi parsial versus alokasi komprehensif. Di dalam pendekatan alokasi komprehensif, konsekuensi pajak dari semua perbedaan temporer merupakan aktiva dan kewajiban yang ditangguhkan. Berdasarkan pendekatan ini, konsekuensi pajak masa depan dari sebuah perbedaan temporer sama seperti piutang belum terbayar atau invoice hutang, yang di masa depan nantinya akan ditagih atau dibayarkan. Sebaliknya, berdasarkan alokasi parsial, beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam suatu periode akuntansi tidak akan dipengaruhi oleh perbedaan temporer yang tidak diperkirakan akan mengalami pembalikan atau reverse di masa depan. Mendiskonto pajak-pajak yang ditangguhkan. GAAP mengharuskan dilakukannya alokasi pajak penghasilan antar periode dengan pendekatan komprehensif. Aktiva dan kewajiban-kewajiban pajak tangguhan yang dilaporkan merefleksikan konsekuensi pajak yang diantisipasi di masa depan, yang diakibatkan oleh perbedaan temporer antara laba komersial dan laba fiskal. Mereka yang mendukung sistem pelaporan pajak tangguhan pada nilai yang terdiskonto berargumen bahwasanya perusahaan yang mengurangi atau menunda pembayaran pajak secara ekonomis lebih unggul. Mereka meyakini bahwa dengan mendiskonto pajak-pajak tangguhan, perusahaan merefleksikan keunggulan strategi pajaknya di dalam laporan keuangannya. Mereka juga merasa bahwa mendiskontokan pajak tangguhan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan untuk item-item seperti notes receivable dan notes payable atau wesel hutang, beban pensiun, dan sewa kontrak. Para pendukung konsep ini menyatakan bahwa nilai yang didiskonto merupakan indikator aliran kas masa depan yang paling tepat. Di sisi lain, mereka yang menentang konsep diskonto ini menyatakan bahwa mendiskontokan pajak-pajak tangguhan akan menyebabkan ketidakcocokan antara transaksi-transaksi kena pajak dan pengaruh pajak yang terkait dengannya. Metode-metode alokasi pajak antar periode alternatif. Yang pertama, deferred method atau metode penangguhan. Metode penangguhan merupakan pendekatan laporan laba rugi. Ia didasarkan pada konsep bahwa beban pajak penghasilan berkaitan dengan periode di mana penghasilan atau laba itu diakui. Metode penangguhan mengukur beban pajak penghasilan seakan-akan laba komersial untuk periode saat ini dilaporkan dalam laporan pajak penghasilan atau income tax return saat ini. Yang kedua, aset atau liability method. Metode aktiva atau kewajiban. Metode aktiva atau kewajiban merupakan metode yang berorientasi pada neraca. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan melaporkan total manfaat pajak atau hutang pajak yang akan direalisasi atau dinilai berdasarkan perbedaan temporer saat jumlah kena pajak
atau kena potongan pajaknya terjadi di masa depan. Yang ketiga, net of tax method atau metode bersih pajak. Metode ini lebih merupakan metode pengungkapan daripada metode untuk menghitung pajak tangguhan. Dalam metode ini, pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif asal pada periode di mana perbedaan temporer timbul, atau metode penangguhan, maupun dengan tarif pajak pada periode terjadinya pembalikan perbedaan temporer, atau metode aktiva atau kewajiban. FASB tidak puas dengan metode penangguhan. Metode penangguhan ditetapkan oleh APB Opinion nomor 11. Pada tahun 1982, didorong oleh banyaknya kritik dan protes mengenai metode penangguhan, FASB mulai mempertimbangkan kembali akuntansi untuk pajak penghasilan. Dalam SFAC nomor 6, FASB mengindikasikan bahwa jumlah pajak penghasilan tangguhan yang dilaporkan dalam neraca tidak sesuai dengan definisi baru dari aktiva dan kewajiban. Penerapan metode penangguhan seringkali memunculkan saldo kredit pajak tangguhan dalam laporan. Setelah mempertimbangkan berbagai argumen yang ada, pada tahun 1987, FASB mengeluarkan SFAS nomor 96 yang menyimpulkan 1. Alokasi pajak penghasilan antar periode untuk perbedaan temporer merupakan hal yang sewajarnya. Kedua, penerapan pendekatan alokasi komprehensif. Ketiga, penggunaan metode aktiva atau kewajiban dalam mengalokasikan pajak penghasilan. Ketidakpuasan dunia bisnis atas SFAS nomor 96. Setelah SFAS nomor 96 dikeluarkan dan sebelum tanggal pengimplementasiannya, banyak bisnis yang merasa tidak puas terkait dengan pengaruh dari standar tersebut nantinya atas laporan keuangan mereka dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikannya. Penolakan tersebut menjadi sedemikian luas sehingga tanggal pengimplementasian ditunda 2 kali. Penolakan utama terhadap SFAS nomor 96 berfokus pada biaya penjadwalan atau scheduling yang harus dilakukan untuk menentukan apakah suatu aktiva pajak tangguhan bisa diakui atau tidak, dan besar kerugian beberapa aktiva pajak tangguhan karena diasumsikan laba masa depan adalah 0. Pada tanggal 5 Juni 1991, Dewan menerbitkan sebuah exposure draft atau draft rancangan yang di dalamnya diajukan sebuah standar baru untuk menggantikan SFAS nomor 96. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 1991, Dewan mengeluarkan exposure draft lain untuk memundurkan tanggal efektif pengimplementasian SFAS nomor 96 untuk ketiga kalinya ke tanggal 15 Desember 1992, efektif untuk statement tahun 1993, guna memberikan waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan respon mereka atas exposure draft 5 Juni 1991. Akhirnya di awal tahun 1992, SFAS nomor 109 diterbitkan. Selanjutnya, SFAS nomor 109. FASB berhasil diyakinkan oleh kritik-kritik yang menentang SFAS nomor 96 bahwasanya aktiva-aktiva pajak tangguhan seharusnya diperlakukan sama seperti kewajiban pajak tangguhan, dan bahwa ketentuan-ketentuan penjadwalan yang tertera di dalam SFAS nomor 96 terlalu rumit dan memakan biaya. Akan tetapi, Dewan tidak ingin kembali ke metode penangguhan dan tetap menerapkan pendekatan aktiva atau kewajiban. SFAS nomor 109 merespon pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mengizinkan dilakukannya pengakuan dan pengukuran aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan secara terpisah, terlepas dari asumsi-asumsi laba di masa depan, dengan menggunakan tarif pajak rata-rata yang berlaku untuk tahun-tahun mendatang. Baik, selanjutnya ada penyisihan penilaian. Aktiva pajak tangguhan mengukur potensi manfaat yang akan diterima di tahun-tahun ke depan yang timbul dari perbedaan temporer, nol carryover, dan kredit-kredit pajak yang tidak terpakai.
karena mungkin saja ada laba fiskal di masa depan yang tidak mencukupi untuk memperoleh manfaat dari aktiva pajak tangguhan yang dicatat SFAS nomor 109, mensyaratkan adanya penyisihan penilaian yang mencukupi untuk mengurangi aktiva pajak tangguhan sampai ke jumlah yang besar kemungkinannya untuk terrealisasi. Kriteria kemungkinan yang lebih besar merupakan standar pengukuran baru bagi FASB. Sebelumnya, dalam menetapkan standar untuk contingent liability, FASB memperkenalkan istilah probable, reasonably probable, dan remote. Penggunaan istilah-istilah ini untuk aktiva-aktiva pajak tangguhan yang akan menyiratkan pendekatan affirmative judgment, di mana pengakuan baru dilakukan jika ada kemungkinan realisasi. Aktiva-aktiva pajak tangguhan tidak perlu diakui jika kemungkinan realisasinya lebih rendah dari mungkin. Dewan memutuskan untuk tidak menggunakan pendekatan ini karena merasa bahwa istilah probable atau mungkin merupakan tolak ukur yang terlalu kaku untuk mengakui aktiva pajak tangguhan. Selanjutnya ada pergeseran interpretasi atas konsekuensi pajak masa depan. FASB khawatir kalau ada keharusan untuk mengukur kewajiban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan secara terpisah dan mengurangi aktiva-aktiva pajak tangguhan dengan penyisihan penilaian, maka nilai neraca tidak akan merefleksikan pengaruh dari perbandingan jumlah-jumlah yang dapat dikenakan potongan dengan jumlah yang dapat dikenakan pajak atau jaminan atas realisasi aktiva-aktiva pajak tangguhan yang harus akan terjadi berdasarkan SFAS nomor 96. Singkatnya, ketentuan-ketentuan di dalam SFAS nomor 109 memperkenalkan tingkat kepastian yang berbeda terkait dengan ekspektasi atau harapan aliran kas di masa depan. Sebagai akibatnya, Dewan FASB menelaah kembali untuk melihat apakah kewajiban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan yang muncul sesuai dengan definisi aktiva dan kewajiban yang tertera di dalam SFAC nomor 6. Dewan menyimpulkan bahwa mereka sesuai dan bahwa konfirmasi yang disediakan manfaat dapat dimengerti dan tidak lebih rumit ketimbang pendekatan-pendekatan pajak penghasilan lainnya. Selanjutnya ada pengungkapan laporan keuangan, penyajian laporan laba rugi, dan pengungkapan yang terkait dengannya. Penggambaran pengaruh perpajakan terhadap segmen-segmen utama laporan laba rugi dan terhadap item-item yang berpengaruh langsung ke laba ditahan akan menjadi lebih akurat jika beban pajak penghasilan dialokasikan untuk satu periode di antara item-item ini. SFAS nomor 109 juga mengharuskan pengungkapan komponen-komponen signifikan dari pajak penghasilan yang bisa diatribusikan pada laba dari operasi-operasi yang berkelanjutan. Komponen-komponen tersebut antara lain: yang pertama, pembayaran atau manfaat pajak penghasilan saat ini. Yang kedua, beban atau manfaat pajak yang ditangguhkan selain dari item-item 3-8 di bawah ini. Yang ketiga, kredit-kredit pajak investasi. Yang keempat, bantuan-bantuan pemerintah jika mereka mengurangi beban pajak penghasilan. Kelima, keuntungan rugi operasi yang dibawa ke periode berikutnya. Yang keenam, beban pajak penghasilan yang berdasarkan dari alokasi manfaat pajak ke laporan neraca. Yang ketujuh, penyesuaian terhadap kewajiban atau aktiva pajak tangguhan atas perubahan-perubahan yang terjadi pada undang-undang perpajakan atau perubahan status pajak dari entitas pelapor. Yang terakhir, yang ke-8, penyesuaian saldo awal dari penyisihan penilaian karena adanya perubahan keadaan yang menyebabkan terjadinya perubahan penilaian mengenai kemungkinan realisasi aktiva pajak tangguhan yang terkait. Selanjutnya ada penyajian neraca dan pengungkapan yang terkait dengannya. Pembayaran atau manfaat keuntungan pajak saat ini dilaporkan dalam neraca sebagai kewajiban atau aktiva lancar. Saldo pajak tangguhan dilaporkan sebagai aktiva dan kewajiban. Mereka diklarifikasikan sebagai: yang pertama, nilai bersih lancar, yang kedua, nilai bersih tidak lancar. Ketentuan-ketentuan pengungkapan SEC. Yang pertama, rekonsiliasi selisih antara beban pajak penghasilan dan jumlah beban pajak yang seharusnya dilaporkan jika terterapkan atas laporan laba perusahaan adalah tarif sesuai peraturan.
Yang kedua, jumlah perbedaan temporer yang diakibatkan oleh pengguna kredit pajak investasi ketika dan jika ITC bisa diterapkan. Selanjutnya ada analisis finansial pajak penghasilan. Ketentuan pengungkapan berdasarkan SFAS nomor 109 dan ketentuan pengungkapan laporan keuangan SEC memungkinkan para investor, kreditor, dan pengguna-pengguna informasi finansial lainnya untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. Secara spesifik sebagai berikut. Yang pertama, kualitas pendapatan bisa dinilai karena situasi-situasi khusus yang memunculkan pendapatan satu saat disoroti. Yang kedua, aliran kas masa depan bisa dinilai dengan lebih mudah karena pembalikan aktiva dan kewajiban-kewajiban pajak tangguhan disoroti. Yang ketiga, peraturan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah menjadi lebih kokoh karena lebih mudah untuk menghitung tarif pajak aktual. Selanjutnya ada standar-standar akuntansi internasional. Pembahasan IASC mengenai akuntansi untuk pajak penghasilan tertera di dalam IAS nomor 12. Akuntansi untuk pajak atas laba. Pada tahun 1996, pernyataan ini direvisi untuk mengurangi jumlah opsi yang dimiliki perusahaan saat membuat laporan akuntansi untuk pajak-pajak yang ditangguhkan. Sebelumnya, perusahaan-perusahaan diizinkan untuk menerangkan perbedaan waktu pajak penghasilan dengan menggunakan metode penangguhan maupun metode kewajiban. Berdasarkan standar yang telah direvisi, hanya metode kewajiban yang diizinkan. Standar yang telah direvisi ini cukup mirip dengan GAAP Amerika Serikat sebagaimana yang digaris bawahi di dalam SFAS nomor 109. IASC menambahkan beberapa isu lain seperti apakah konsekuensi pajak dalam pemulihan nilai bawaan dari aktiva dan kewajiban-kewajiban tertentu bergantung pada cara pemulihan atau penyelesaian. Misal, tarif-tarif pajak yang berbeda atas keuntungan modal. Jika ya, atau maka aktiva dan kewajiban-kewajiban pajak tangguhan akan diukur berdasarkan konsekuensi pajak yang akan menyertai pemulihan atau penyelesaian yang diperkirakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.